koalisi permanen yang dilayangkan oleh Kanda Bahlil. Ya, ombaknya terlalu besar lah yang disampaikan oleh Bang Bahlil. Tanggapan yang menolak lah adanya koalisi permanen. Salah satunya ya dari Partai Demokrat, termasuk dari Partai Golkar itu sendiri. Koalisi permanen ini sangat tidak baik untuk kesehatan demokrasi kita. Sangat mengganggu. Ini kan akan menumbuhkan apa namanya kartel politik, akan membunuh partai-partai kecil yang baru hidup. Ini ada kaitannya antara usulan Bang Bahlil ini terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan usulan keduanya itu tentang koalisi permanen. Ini sangat relevan ya. Ketika dua-duanya ini diwujudkan dalam satu undang-undang, tamatlah kita. Oke, jumpa lagi dengan saya Mas Fatah. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang gosip politik seminggu yang lalu. Mungkin masih relevan lah untuk kita angkat hari ini lagi. Karena masih menjadi pembahasan. Terkait apa? Tentang koalisi permanen yang dilayangkan oleh Kanda Bahlil. Jadi Kanda Bahlil, Kanda kita ini ya beliau pada saat HUT Golkar, beliau menyampaikan terkait perlu adanya koalisi permanen di pemerintahan kali ini gitu. Tapi satu sisi ini sangat ironi ya. Kanda Bahlil ini dari kemarin itu sejak awal memang sering bikin gaduh. Jadi bukan Kanda Bahlil kalau nggak gaduh ya. Nah, pertama terkait pengusulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sekarang mengusulkan adanya koalisi permanen. Saya pikir pengusulan koalisi permanen yang disampaikan oleh Kanda Bahlil ini merespon apa yang disampaikan Caimin sebelumnya. Jadi Caimin sebelumnya itu menyinggung 3 menteri, salah satunya ini ya Bang Bahlil ini. Jadi beliau menyampaikan bahwa 3 menteri ini untuk melakukan melakukan taubatun nasuha ya, meskipun Caimin pada konteksnya itu tidak menyuruh 3 menteri ini, tapi mengajak mengevaluasi semua yang ada di internal pemerintahan Presiden Prabowo hari ini, termasuk dirinya gitu ya. Tapi bener ya, Caimin ini sebagai orang pendatang baru kemudian nyentil-nyentil orang yang sudah lama dalam koalisi Prabowo ini. Ya cukup berani ya. Tapi yang dilakukan Caimin ini pasti ada maksud tertentu. Pasti ada pesan politik yang ingin disampaikan. Namanya aja Caimin ya. Sudah lama di partai politik, sudah lama menjadi ketum partai. Ya, kayaknya ketua umum terlama setelah Megawati ya. Jadi pernyataan-pernyataan di publik itu ya dianggap sebagai pesan politik untuk mencari perhatian, ya bisa mencari perhatian ke publik atau mencari perhatian ke Presiden Prabowo juga hari ini gitu. Nah, akhirnya muncullah pernyataan koalisi permanen dari Bang Bahlil gitu. Jadi mungkin Bang Bahlil merasa tersindir gitu. Merasa tersindir, ini orang yang sama-sama ada di internal koalisi kok saling menyalahkan sesama anggota koalisi gitu. Dalam satu rumah yang sama, janganlah saling singgung menyinggung begitu. Kira-kira begitu. Akhirnya Bang Bahlil lebih baik ya kita koalisi permanen aja gitu. Kita koalisi permanen biar orang yang mau berada di luar pemerintahan silahkan di luar pemerintahan, kritik sebebas-bebasnya. Kalau ada di dalam pemerintahan ya jangan kritik-kritik orang yang di dalam pemerintahan. Kita harus sama-sama melakukan evaluasi. Kira-kira bahasanya kalau kita senang ya sama-sama senang, kalau susah ya sama-sama susah, jangan saling menyalahkan. Nah, kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Bang Bahlil ini dari pernyataannya terkait koalisi permanen. Itu yang saya tangkap ya. Nah, sehingga koalisi permanen yang diusulkan Bang Bahlil ini juga direspon baik ya. Termasuk salah satunya dari Partai PAN. Dia mengamini itu, jadi mengapresiasi apa yang disampaikan Bang Bahlil ini. Menurut Waketum PAN, ya
koalisi permanen kalau memang betul-betul ingin diseriusi, lebih baik dimasukkan dalam pembahasan undang-undang pemilu yang 2026 ini akan menjadi pembahasan yang diprioritaskan ya. Namun itu mendapatkan tanggapan selain itu juga mendapatkan tanggapan yang eh apa? Yang negatif atau tanggapan yang menolak lah adanya koalisi permanen. Salah satunya ya dari Partai Demokrat, kemudian termasuk dari Partai Golkar itu sendiri, ada Bang Doli di sana sebagai anggota Komisi 2. Jadi Bang Doli itu menyampaikan bahwa koalisi permanen ini sebenarnya terlalu kaku kalau memang dimasukkan ke undang-undang pemilu, kodifikasi dari beberapa undang-undang itu, pilkada, pemilu, pilpres gitu ya. Nah, itu terlalu terlalu kaku. Politik itu dinamis. Kalau kemudian itu diundangkan, maka komunikasi antar sesama partai ingin melakukan koalisi dan lain sebagainya itu susah gitu. Artinya eh ini akan menimbulkan atau mencegah adanya oposisi di dalam pemerintahan sehingga pemerintah itu seenaknya saja nanti membuat kebijakan. Kira-kira begitu. Tapi benar, kita apa ya? Kalau saya pribadi ya mendukung apa yang disampaikan Bang Doli. Sebenarnya koalisi permanen ini tidak pantas atau tidak layak diterapkan dalam sistem demokrasi seperti kita gitu, sistem presidensial dan multipartai gitu ya. Itu tidak cocok, tidak cocok. Kalaupun diterapkan itu akan berubah gitu dan mengganggu demokratisasi yang kita terapkan selama ini. Artinya kalau koalisi permanen ini ditetapkan, hanya partai-partai besar yang akan berkoalisi dalam rumpun yang sama gitu. Sehingga membatasi partai-partai yang kecil masuk ke dalam lingkaran koalisi tersebut dan akan membunuh partai-partai kecil yang baru hidup gitu. Jadi secara demokratis itu sudah tidak relevan ya. Tidak relevan secara teoritis, tidak relevan dalam sistem demokrasi. Makanya kemudian selain itu juga koalisi permanen ini kan akan menumbuhkan eh, apa namanya kartel politik atau kartelisasi partai politik ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika partai-partai politik ini bersatu, kemudian para cukong-cukong bersatu dalam koalisi permanen ini akan mengajak para pemodal, kemudian pembisnis besar itu akan bersatu dalam koalisi ini sehingga tidak ada kontrol terhadap pemerintah dan cenderung suara-suara aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu tidak akan didengar. Kritik-kritik baik internal maupun dari eksternal itu tidak akan didengar oleh eh, partai-partai politik yang berada dalam koalisi besar ini, koalisi permanen gitu ya. Hari ini pun meskipun tidak dibentuk koalisi permanen, saya pikir dengan adanya koalisi gemuk ini yang ada di dalam pemerintahan Prabowo, sulit partai-partai politik yang lain itu, bukan sulit, artinya hampir tidak ada partai politik yang lain yang memposisikan diri atau menyeimbangkan diri di dalam kekuasaan atau pemerintahan hari ini gitu. Mereka hampir semuanya menyatakan berada dalam pemerintahan, mendukung pemerintahan hari ini dan tidak ada koreksi apapun. Koreksinya ya hanya sekedar itu saja gitu. Tidak ada sesuatu yang benar-benar substantif yang berguna bagi masyarakat. Jadi apa yang diimplementasikan, kebijakan-kebijakan policy yang diimplementasikan oleh atau dibuat oleh pemerintah hari ini itu ya berjalan begitu saja tanpa ada koreksi dari oposisi atau partai-partai yang lain. Dengan alasan ya kita ini dalam multipartai atau presidensial itu tidak ada oposisi. Artinya teman-teman, koalisi permanen ini sangat tidak baik untuk kesehatan demokrasi kita. Sangat mengganggu. Nah, Bang Bahlil dari awal ini tampak seolah-olah
ingin mencari muka sebenarnya, tidak hanya mencari muka. Kalau Bang Bahlil ini bukan mencari mukanya, bukan kepada rakyat ya, tapi kepada presiden. Kalau kita mau melihat ya, ya kalau kita benar-benar mau melihat ya objektif gitu, ya kita paham lah. Pertama, Presiden Prabowo sejak awal sebelum beliau menjabat sebagai presiden pun mengusung adanya kepala daerah didukung oleh atau dipilih oleh DPRD ya. Dan setiap momen HUT Golkar, Bang Bahlil selalu mengingatkan atau menyampaikan hal yang serupa bahwa kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota itu dipilih oleh DPRD. Ini kan justru mengkerdilkan demokrasi, kemudian menghilangkan hak-hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Jadi teman-teman, ini ada kaitannya antara usulan Bang Bahlil ini terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan usulan keduanya itu tentang koalisi permanen. Ini sangat relevan ya. Jadi ketika koalisi permanen ini sudah terwujud, kemudian diwujudkan dalam undang-undang, dan pada akhirnya pemilihan kepala daerah juga dipilih oleh DPRD, selesailah kita semuanya. Kita tidak punya pilihan lain, kita tidak bisa memilih pemimpin kita sendiri, kepala daerah sendiri. Yang memilih hanya partai politik yang ada di dalam koalisi permanen tersebut. Tentu partai politik yang ada di dalam koalisi permanen ini adalah partai-partai besar yang dibalik mereka itu ada oligarki dan orang-orang bermodal dan lain sebagainya. Makanya rakyat kecil itu hanya tinggal menunggu saja, tinggal menunggu ya apa yang dibuat pemerintah, kebijakan apa yang dibuat pemerintah. Itu. Makanya ketika dua-duanya ini diwujudkan dalam satu undang-undang, tamatlah kita. Udah, selesai, kita tidak punya pilihan lain kecuali kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan untuk melakukan kritik, saya pastikan itu tidak ada. Tuh teman-teman. Jadi sebagai warga negara kita tidak punya hak apapun. Habis koalisi permanen, kepala daerah dipilih oleh DPRD, dan ada kemungkinan presiden juga nantinya akan kembali dipilih oleh MPR RI. Selesai kita. Kembali pada otoritarisme. Semua pilihan ada di tangan kita dan teman-teman. Makanya kita harus berpolitik. Politik itu baik. Politik yang baik adalah terjun di dalam politik. Ya, ombaknya terlalu besar lah yang disampaikan oleh Bang Bahlil. Artinya pernyataannya selalu berombak-ombak untuk menyanjung presiden gitu. Setiap momen apapun kita bisa melihat pernyataan Bang Bahlil ini. Ya, saya pikir itu teman-teman, kita harus punya harus ini antusias dalam mengawal demokrasi kita hari ini. Kecuali kita sudah tidak mau berkontribusi, ya kita menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh pemerintah ya kita terima, ya silahkan, itu hak kita masing-masing. Kalau kita nyaman dengan otoritarianisme, itu hak kita masing-masing. Yang akan menikmati itu semua adalah kita sebagai generasi muda dan generasi-generasi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Intinya koalisi permanen yang dilayangkan atau disampaikan oleh Bang Bahlil ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Sekian dari saya. Terima kasih.